Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Saya percaya di pagi hari ini ada berkat-berkat baru yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Dan di pagi hari ini izinkan saya membagikan berkat Tuhan dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-42. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-42 berkata begini: dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dahsyat luar biasa kalau Anda baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai ke-42 ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana perjuangan rasul-rasul pada saat itu, terutama Rasul Petrus ya, dan rekan-rekan yang lain mengabarkan Injil Yesus dan mengabarkan bahwa Dia adalah Yesus yang Mesias, saudara. Nah, saat itu mereka dibawa ke mahkamah agama. Dan di situ Tuhan memberikan pembelaan kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, di mana ada Gamaliel yang waktu itu membela perkara mereka sehingga mereka tidak dihukum mati, saudara, tapi diberi peringatan, kemudian dianiaya dulu baru dilepaskan. Tapi lucunya, saudara, dilepaskan pun mereka bersuka cita. Sudah disesah, sudah dianiaya, rasul-rasul pada saat itu keluar dengan sukacita. Dan mereka bukannya kapok, saudara, untuk memberitakan Injil, tapi mereka justru terus memberitakan Injil. Di ayat 40 dikatakan mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias, saudara. Nah, sekarang tema khotbah saya pada hari ini berbicara tentang melayani dengan tulus. Bagaimana kita bisa melayani dengan tulus seperti Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, yang sekalipun di bawah tekanan, sekalipun di bawah himpitan dengan ancaman, tapi mereka toh tetap mau maju. Yang pertama alasannya karena satu, saudara, mereka mengalami Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka punya hubungan pribadi, mereka punya pengalaman pribadi dengan Kristus, sehingga, saudara, secara otomatis ketika kita mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita otomatis gak akan bisa membendung sukacita, damai sejahtera, keselamatan yang kita terima. Dengan kata lain, kita akan terus bersaksi dan pastinya akan selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sama seperti saudara kalau baru ketemu restoran baru nih, saudara makan di satu tempat yang enak, waduh suasananya enak, makanannya enak, harganya terjangkau, free wifi, tempat duduknya juga nyaman. Pasti ketika Anda selesai makan di situ, Anda keluar, Anda akan mulai memberitakan itu kepada orang-orang terdekat Anda. Berikut kalau kamu mau ada arisan atau ada acara, ayo kita ke tempat makan ini yuk, gitu. Karena di situ makanannya enak, harganya terjangkau, bisa buat rame-rame dan sebagainya. Sama, saudara, ketika kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, mustahil bersaksi itu tidak jadi gaya hidup. Orang yang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya, maka menginjil akan menjadi gaya hidup. Kenapa, saudara? Karena dia ngalamin. Dia gak akan bisa nahan mulutnya untuk beritakan, kamu tahu gak kebaikan Tuhan? Saya disembuhkan loh, saya dapat kemurahan Tuhan loh, saya dapat kebaikan Tuhan loh, maka kamu juga bisa. Saudara, otomatis sama seperti gelas, saudara, yang ditumpuk di atas gelas-gelas yang lain, kemudian dicurahin air dari atasnya. Begitu dia penuh, dia akan terus membanjiri dan mengisi akhirnya air gelas-gelas yang lain. Demikian juga kita, saudara, ketika kita mengalami Tuhan, maka kita pastinya akan memberitakan Yesus dan memberitakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Rasul Petrus dan yang lainnya bisa melayani dengan tulus? Karena mereka sudah mempersembahkan tubuh jiwa roh mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan salah, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang melayani saat ini, saudara, tidak mempersembahkan tubuh jiwa roh mereka sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita akan mengalami yang namanya pemurnian secara bertahap, akan mengikis semua kedagingan kita, sehingga kita menjadi serupa segambar dengan Kristus sehari demi sehari. Melayani itu baik, saudara, tetapi melayani untuk tampil itu tidak baik. Anda tampil melayani silakan, tapi melayani untuk tampil itu tidak baik, sehingga kita hanya akan namanya mempromosikan skill kita, bukan Tuhan. Dan hal-hal ini banyak kali saya temukan, saudara, di dalam pelayanan dimanapun saya pergi, kecuali di sini mungkin ya, saudara. Tapi di tempat-tempat lain mungkin saya pernah pergi, saudara. Bahkan dalam tim musik pun dengan song leader, pemain musik tidak ada kesatuan hati, maunya menang sendiri. Dalam hal musik aja bisa kejar-kejaran, saudara. Kenapa? Karena mau yang satu lebih dilihat atau didengar skillnya daripada yang lain. Itu satu contoh kecil. Hamba Tuhan juga begitu, banyak yang menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, saudara. Ini yang kita harus awasi, saudara, dan kita uji setiap saat bagaimana mau melayani Tuhan dengan tulus hati. Yang ketiga, kenapa mereka bisa tulus? Karena mereka punya kesadaran
Mereka punya kesadaran bahwa mereka juga adalah orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara memiliki kesadaran bahwa kita juga ini oleh karena kasih karunia Tuhan diselamatkan oleh darah Yesus, maka kita akan memberitakan Injil dan kita akan melayani dengan tulus. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, kita orang yang jahat, kita sadar bahwa kita ini jahat tapi diselamatkan. Nah, saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita tidak mengakui bahwa kita jahat atau berdosa, maka tidak ada kebenaran dalam kita. Artinya gini loh saudara, seseorang harus sadar bahwa dia jahat untuk bisa berbuat baik. Anda tidak bisa berbuat baik kalau Anda tidak sadar bahwa Anda dahulu jahat. Karena Anda bisa sadar bahwa kita dulu jahat, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itulah sebabnya kita bertobat tiap hari dan kita bisa melayani Tuhan tiap hari, karena kita menyadari setiap saat, tiap jam, tiap menit, saya tidak sempurna dan saya butuh kasih karunia Tuhan, dan saya selalu butuh untuk diselamatkan. Saya butuh pengampunan. Dengan demikian saya selalu diampuni. Saya butuh mengampuni orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat berkat-Mu hari ini, atas firman-Mu yang mengajar kami untuk melayani dengan tulus ikhlas. Terima kasih banyak ya Bapa. Biarlah firman hamba sampaikan menjadi rema yang berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap pikiran hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, mereka yang memulai beraktivitas hari ini Engkau berkati, yang bekerja, yang belajar, yang melayani, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka mensaksikan kemuliaan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka Anda bisa membagikan video ini kepada teman, kerabat, dan saudara Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.